Halo, jumpa lagi dengan saya Pakijaz Kudusi Lima Faisal Laudi, NDH 7, kelompok 3, peserta Laskar CPNS 2025 Angkatan 13. Pada kesempatan ini saya akan membahas learning jurnal saya sebagai agenda 3 yang berjudul Kedudukan dan Peran PNS dalam mendukung terwujudnya Smart Governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam agenda ini ada dua metode pembelajaran yang digunakan. Pertama, sinkronus, yaitu pembelajaran yang dilakukan secara daring, biasanya ini melalui Zoom meeting. Dan kedua adalah asinkronus, yang mana ini berupa tugas, baik tugas individu maupun tugas kelompok. Tujuan pembelajaran adalah untuk memahami kedudukan dan peran sebagai PNS untuk menjalankan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat pemersatu bangsa dalam rangka mendukung terwujudnya smart governance. Pembahasan pertama kali ini adalah manajemen aparatur sipil negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, manajemen ASN didefinisikan sebagai berikut. Serangkaian proses pengelolaan ASN untuk mewujudkan ASN yang profesional dengan hasil kerja tinggi dan perilaku sesuai dengan nilai dasar ASN, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ada 3 fungsi yang dimiliki oleh seorang PNS. Pertama, pelaksana kebijakan publik. Kedua, pelayan publik. Dan ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Ruang lingkup ASN. Ruang lingkup ASN mencakup keseluruhan proses pengelolaannya yang berdasarkan sistem merit, meliputi pertama, perencanaan kebutuhan. Kedua, pengadaan. Ketiga, penguatan budaya kerja. Keempat, pengelolaan kinerja. Kelima, pengembangan talenta dan karir. Keenam, pengembangan kompetensi. Ketujuh, pemberian penghargaan dan pengakuan. Ini termasuk gaji, tunjangan, dan jaminan sosial. Kedelapan, disiplin. 9, pemberhentian. Dan 10, pengelolaan sistem informasi ASN atau digital manajemen ASN. Smart ASN. Smart ASN adalah konsep yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia untuk menciptakan ASN yang memiliki kompetensi, kinerja, dan profesionalisme yang tinggi, serta mampu beradaptasi dan responsif terhadap perubahan zaman, terutama perkembangan teknologi dan tantangan global. Untuk mewujudkan Smart ASN, ada 4 pilar yang harus dikuasai oleh seorang ASN. Di antaranya, pertama, digital skill atau kecakapan digital, yaitu kemampuan teknis atau praktis yang harus dimiliki oleh seorang ASN dalam menggunakan perangkat keras dan lunak serta layanan online secara efektif dan efisien. Kedua, digital kultur atau budaya digital adalah kemampuan ASN dalam memahami dan menggunakan teknologi secara baik dan benar di ruang digital. Ketiga, digital etis atau etika digital adalah kesadaran ASN untuk berperilaku etis, bertanggung jawab dalam penggunaan teknologi digital. Dan terakhir, keempat, digital safety atau keamanan digital. Ini adalah kemampuan untuk melindungi data pribadi, keamanan perangkat, dan privasi diri dari ancaman dunia digital yang dimiliki oleh seorang ASN. Keempat pilar literasi digital ini menjadi kompetensi dasar yang harus dimiliki ASN agar dapat bekerja secara efektif, aman, dan beretika dalam pemerintahan berbasis elektronik atau smart governance. Dari pengalaman belajar ini, saya memahami bahwa sistem merit adalah prinsip utama dalam manajemen ASN. Jika penerapan sistem merit ini baik, maka akan menciptakan profesionalisme dalam birokrasi, menjamin keadilan dan kesetaraan dalam jenjang karir dan promosi, dan terakhir akan mewujudkan akuntabilitas kinerja pegawai ASN itu sendiri. ASN juga diharapkan memiliki kompetensi, kinerja, dan profesionalisme yang tinggi serta mampu beradaptasi dengan teknologi dan dinamika lingkungan kerja yang terus berubah. Demikian pembahasan saya kali ini dan sampai jumpa kembali di video saya berikutnya. Terima kasih.